Seorang lelaki yang punya pacar dan juga punya anak nampak menyukai wanita lain dengan alasan dirinya ingin hidup jauh lebih baik, namun ternyata berujung begini karena ditolak wanita tersebut. Seorang wanita bernama Feby Lorita berusia 29 tahun menjemput salah satu temannya bernama Ido Simanungsang. Menjemput Ido di Cililitan, Jakarta Timur. Saat itu Feby dengan Ido memang sedang membicarakan bisnis karena beberapa waktu lalu Ido kerap membantu Feby dalam bisnisnya merentalkan mobil. Hal yang biasa untuk Feby dan juga Ido pergi berdua, apalagi mereka satu sama lain memang ada pekerjaan. Ido sendiri dijemput Feby karena saat itu dirinya menyebutkan ada orang yang ingin menyewa mobil Feby. Di awalnya Feby yang menyetir, namun di tengah perjalanan Feby pun bertukar posisi dengan Ido. Saat ini Ido yang menyetir. Di tengah perjalanan Ido pun mengungkapkan cintanya kepada Feby, namun Feby saat itu marah, mengingat Feby sendiri tahu kalau Ido punya istri dan juga punya anak. Marah tak mau pertemanan dan bisnisnya rusak, Feby pun saat itu ngamuk bahkan melempar Ido dengan handphonenya. Saat itu Ido tak terima dengan penolakan, bahkan dengan amukan Feby, Ido pun langsung memukul Feby di bibirnya hingga giginya patah. Feby tak terima saat itu, Feby pun akan melaporkan kepada pihak kepolisian, namun Ido melarangnya dengan berjanji akan mengganti semua perawatan Feby dan Feby meminta 10 juta. Ido yang mengiyakan dengan syarat Ido akan ke rumah sang kakak demi meminta uang, dan Feby pun mengikuti tujuan Ido dengan ke Citayam ke rumah sang kakak. Di Citayam rumah sang kakak nampaknya tak ada siapa-siapa. Ido yang memegang kunci tersebut membuka pintu rumah. Saat itu bahkan hari sudah malam dan kemalaman untuk pulang ke Cibubur, akhirnya mereka memutuskan menginap. Feby tidur di kursi sementara Ido tidur di karpet. Di awal tak ada apa-apa, Feby yang langsung kebangun di subuh hari ingin ke toilet, namun nampaknya saat Feby ke toilet, nampaknya Ido pun bangun dan curiga kalau Feby akan kabur sehingga keduanya cekcok dan ribut lagi. Di sana Feby kembali melempar handphonenya ke Ido dan Ido nampak kesal hingga akhirnya memukul Feby, menghabisi Feby hingga Feby tak bernyawa. Di rumah kakak Ido, Ido pun menghabisi Feby dan langsung memasukkan jasad Feby ke mobil Feby. Di sana Ido berpikir untuk membuang jasad Feby, namun saat itu dirinya masih tak tahu di mana dirinya akan membuang jasad Feby. Saat itu juga Ido berkesempatan membawa emas-emas Feby dan juga handphone Feby dengan berencana berniat menjual handphone dan emas-emas Feby saat dirinya ada waktu. Membawa jasad Feby dengan mobilnya, Ido pun tak tahu arah tujuannya hingga saat itu Ido pun sempat pulang ke apartemennya. Untuk informasi, antara Feby dengan Ido memang keduanya satu apartemen di apartemen Cibubur, namun keduanya beda blok. Feby tinggal di apartemen itu sendirian, sementara Ido tinggal bersama pacarnya yang diaku istri dan juga anak dari mereka. Pulang dulu ke apartemen Cibubur, Ido bukan jam ke apartemen dirinya, melainkan ke apartemen dari Feby. Ido pun mengambil TV besar Feby dimasukkan ke mobil dengan berencana akan menyimpannya di salah satu tempat kontrakannya di Sawangan. Jasad dari Feby masih ada di mobilnya sehingga membuat Ido berpikir dirinya akan segera membuangnya, namun masih tetap bingung di mana akan membuang jasad Feby. Tak mau bingung sendirian, akhirnya Ido pun mengajak sang kakak Daniel untuk segera membuang jasad Feby. Namun kepada sang kakak Daniel, Ido tak memberitahu di dalamnya jasad Feby, hanya memberitahu jasad seseorang yang dirinya tabrak lari. Sampai 2 hari jasad Feby masih ada di bagasi dan bau tak sedap pun mulai menyerang. Akhirnya Ido dengan sang kakak pun memutuskan untuk menyimpan saja mobil tersebut. Ido dan sang kakak pun memutuskan untuk menyimpan mobil tersebut yang di dalamnya ada jasad di salah satu dekat TPU Pondok Rangon. Di situ pun mereka meninggalkan mobil itu dengan membawa aki mobilnya. Ido pun sempat menjual handphone dan juga emas-emas dari Feby dengan nilai 4 juta. Setelah itu Ido pun kembali ke apartemen dan kumpul bersama pacar dan juga anaknya. Lalu siapakah Ido? Ido sendiri adalah laki pengangguran yang tinggal di apartemen tersebut karena biaya sang pacar. Pacar Ido sendiri adalah seorang suster. Tinggal bersama sang pacar, Ido pun punya 1 orang anak, namun mereka tak menikah. Keesokan harinya warga pun mencium bau tak sedap dari salah satu mobil yang terparkir di situ. Warga pun langsung lapor polisi dan setelah polisi datang memeriksa ternyata ada jasad di dalamnya yang sudah membusuk. Pihak kepolisian langsung identifikasi siapa wanita tersebut hingga akhirnya jasad itu pun dikenali sebagai Feby, pemilik mobil tersebut. Keluarga dari Feby pun dikabari hingga keluarga Feby tak menyangka kalau Feby memang ditemukan sudah tak bernyawa di mobilnya sendiri. Setelah pihak kepolisian menyelidiki, akhirnya terdapat satu nama yang memang juga dekat dengan Feby. Bahkan beberapa hari sebelumnya Satpam sempat melihat mobil Feby dibawa oleh Ido. Pihak kepolisian langsung menyelidiki Ido yang ternyata sudah tak ada kabur
hingga akhirnya pihak kepolisian mencari ke sang kakak Daniel. Saat diinterogasi, Daniel pun akhirnya mengakui dirinya terlibat dan langsung Daniel menjelaskan kalau Ido kabur ke rumah sang kakek. Tak lama Ido pun diamankan. Dari penuturan Ido, dirinya menghabisi Feby karena dirinya sakit hati ditolak, bahkan mendapatkan cacian dari Feby. Sementara keluarga Feby tak yakin karena merasa Ido menghabisi karena harta. Ido sendiri akhirnya diamankan dan dihukum 16 tahun penjara, sementara sang kakak Daniel dihukum 8 tahun penjara.